Halo kawan Retas, kembali lagi di channel kami, Retas Channel. Bersama saya Razan dan di samping saya Andre. kali ini kita akan membahas platform andalan nih dari Retas, yakni Retas Labs. Kenapa saya mendatangkan Mas Andre nih di samping ini? Karena di pembahasan kali ini nggak cuma membahas tentang Retas Labs itu apa, latar belakangnya apa, tapi kita juga akan membedah nih salah satu VM dari Retas Labs. Maka dari itu mungkin lebih enak nanti biar Mas Andre aja yang membedah. Tapi sebelum masuk ke yang utama, kita bahas-bahas dulu nih Mas Andre tentang apa latar belakang dari dibuatnya Retas Lab itu sendiri, tujuannya apa, kayak gitu-gitu ya. Gimana? Setuju Mas? Boleh, boleh. Oke, mungkin kita langsung masuk ke segmen pertama. Oke, di segmen yang pertama kali ini mungkin kita akan membahas tentang latar belakangnya ya, kenapa Retas Labs itu dibuat. Coba dijelaskan nih Mas Andre. Kalau Retas Labs itu kan platform yang intinya memberikan wadah untuk teman-teman semua yang pengen belajar cyber security. Entah itu mulai dari nol atau mungkin yang sudah levelnya sudah di atas gitulah. Oke. Nah itu kita kalau nggak salah setahun lalu itu ngerilis. Jadi, Setahun lalu? Mungkin setahun setengah yang lalu itu kita mulai develop. Mulai dari platformnya, terus kita desain ada kalau nggak salah 3 virtual machine ya yang di awal yang keluar itu kalau nggak salah. Itu kan di Retas sendiri kita juga punya misi kan, salah satunya itu untuk membuka wawasan lebih lebar lagi tentang cybersecurity di Indonesia kayak gitu. Kalau setahun lalu berarti ketika pandemi ya berarti. Apakah memang platform ini dibuat untuk menemani kawan retas kalian ini dalam menghadapi pandemi nih di rumah kayak gitu? Ya mungkin salah satunya bisa juga sih ya. Biar ada aktivitas lah dulu kan awal-awal pandemi itu kan kita nggak bisa kemana-mana gitu kan. Ya udahlah kita juga memberikan apa sih yang bisa kita berikan kembali ke komunitas, ke teman-teman semua gitu. Oke. Iya, berarti di awal kemunculan itu sudah ada 3 virtual machine ya? Iya 3 kalau nggak salah. 3 itu apa aja itu? Kalau nggak salah itu ada Anonymous ya? Anonymous, Zombie, sama Hellbound ya. Terus juga setahu saya nih, itu selain Retas Playground ada juga yang berisikan materi-materi ya. kampus. Iya, kampus Retas. Nah, itu perbedaannya apa sih antara kampus Retas dengan Playground sendiri? Kalau kampus Retas itu kebanyakan sih teori dan apa ya dari nol lah istilahnya. Kalau nggak salah ada juga tentang jaringan gitu-gitu, nggak selalu cyber security juga. Tapi kalau teman-teman yang mungkin udah paham tentang jaringan itu nanti next stepnya bisa masuk ke yang player ground itu tadi yang ada virtual machine gitu-gitu. Jadi bisa langsung praktek lah istilahnya. Berarti ini ya mungkin kalau yang masih awam nih, yang masih baru belajar itu lebih baik ketika masuk ke Retas Labs itu belajar dulu di kampus Retas gitu ya. Kampus Retas belajar gimana teorinya, terus lalu praktikalnya di Playground sendiri kayak gitu ya. Nah, juga ada forum juga kalau misalnya ada forum juga. kalau misalnya teman-teman bingung atau gimana gitu itu bisa masuk ke forum tanya-tanya, ada staff kita di sana juga yang bisa bantu juga, terus ada teman-teman dari komunitas lain mungkin yang ada juga bisa bantu juga, bingung langsung ke forum gitu aja. Berarti di Retas Lab sendiri tuh apa aja sih? Ini kok tadi tiba-tiba dari playground terus kampus terus forum. Sebenarnya di Retas Lab ini environment-nya itu apa aja sih? Ya ada forum itu untuk tanya jawab diskusi. Terus kampus Retas itu buat kita belajar teori tentang komputer gitu-gitu. Nanti setelah itu ke prakteknya itu ada di playground yang VM itu. Untuk sementara gitu. itu 3 itu sih. Nah kalau di forum ini kira-kira ya bisa nggak? Saya minta contekan gitu. Kira-kira ada yang ngasih nggak ya? Ya mungkin kalau nge-PM nge-private message atau direct message itu mungkin ada yang bisa ngasih contekan lah. Iya, soalnya
mungkin ya kali aja ada yang mau ngasih contekan. Soalnya Kan, kayak tapi kan akhirnya kita nggak dapat nilai tambah, kayak kita bisa apa ya, ngotak-ngatik sendiri, betul. nyari exploitnya sendiri, kita ubek-ubek sendiri gitu loh. Kan asiknya sebenarnya di situ. Dan kita iya. belajarnya kan di situ. Betul, kayak ini ya, ada salah satu VM soalnya itu kayak Hellbound itu bener-bener sama seperti istilahnya itu. Susah banget. Iya, itu kalau nggak salah baru 2 orang ya yang bisa, tapi Iya, sampai 2 masih orang. di sisi user aja. Itu kan ada dua tingkat tiap VM itu. Nah, itu kalau boleh tahu nih, itu yang bikin VM itu siapa sih sebenarnya? Itu dari tim kita yang emang khusus untuk bikin VM-nya. Mereka emang ya terdedicated di situ sih. Oke. Itu kok soalnya apa ya, bisa bikin yang gampang, yang sedang, yang susah kayak gitu loh. Itu emang mereka bikinnya sesuai kategori, itu ada tujuannya masing-masing atau gimana sih, atau memang dibagi rata aja, ini yang gampang dulu terus naik ke medium terus yang susah, atau kayak gimana sebenarnya? Tapi sebenarnya kalau gampang atau enggak itu kan relatif kan. Tapi cuman ya tim kita sebisa mungkin ngasih level lah istilahnya. Kalau misalnya ada orang-orang yang atau teman-teman yang baru belajar, itu akhirnya kita masukkan ke yang kita kasih tanda lah, ada yang untuk beginner, ada yang advance gitu. Kalau advance mungkin nanti buat teman-teman yang punya pengalaman lebih, entah di CTF atau di dunia cyber security gitu. Oke. Terus ini sih, ketika lihat di Retas Lab sendiri itu ya, itu kan kalau saya lihat apakah outputnya itu hanya sekedar untuk red team atau ada blue team juga, atau gimana sih untuk tujuan goalsnya gitu loh? Kalau sementara ini sih kebanyakan red team sih, maksudnya kita nyari celah, terus habis itu kita eksploitasi, terus kita cari istilahnya flag gitu buat apa, pertanda kalau kita emang berhasil ngambil entah itu user atau rootnya gitu. Okay. Kalau mungkin nanti kedepannya kita bisa develop untuk yang apa, sisi dari blue teamnya. Blue team juga gitu. ya. Kalau red team itu kan soalnya identik dengan menyerang ya, attacking ya. Tapi kadang-kadang juga di VM itu kita sisihkan juga kayak misalnya sedikit teknik buat blue team, kayak misalnya ada yang harus di forensik dulu atau gimana, mungkin itu bisa kita masukkan sedikit-sedikit gitu. Oke. Kalau seumpama nih, saya sebagai user di Retas Lab, saya udah selesaikan kampus Retas, lalu saya sudah bisa menyelesaikan berbagai VM yang ada di Retas Lab itu. Kira-kira nih, kalau saya di masyarakat umum, saya bisa nggak jadi kayak penetration tester atau menjadi apa sih biasanya kalau seumpama kita sudah ahli di Retas Lab gitu loh? Mungkin ke arahnya ya lebih ke penetration tester ya, karena VM-nya emang sejauh ini didesain buat pentest kita. Ya mungkin nggak real world sekali gitu, mungkin lebih ke CTF kayak gitu, cuman ada teknik-teknik yang digunakan tuh emang bisa jadi sering terjadi gitu di dunia yang ada gitu, yang ada sekarang gitu. Mungkin kayak teknik-teknik simple kayak default password atau reuse password kayak gitu. Itu karena apa ya, mungkin sepele lah kalau misalnya di cyber security itu kayak kita gunain password yang sama di 2 tempat yang berbeda, itu kan simple, tapi betul. Itu emang yang sering terjadi gitu loh di dunia pentest itu. Nggak semua pentest kita ada exploit, terus kita cari exploitnya, cari versi softwarenya versi berapa kayak gitu. Tapi kadang sepele-sepele kayak misalnya passwordnya pernah bocor atau passwordnya udah digunain di tempat satu ternyata digunain lagi atau ada email yang ditunjukkan di website gitu, terus dari email itu bisa kita dapat apa gitu. Itu sih yang mungkin apa ya, ada osin-osinnya sedikit, kadang ada yang blue teamnya sedikit. Oke. Soalnya ini sih ya, kalau saya coba-coba nih main di Retas Lab itu kan setiap VM itu kayaknya tekniknya beda-beda gitu ya, cara untuk dapetin flagnya gitu-gitu. Ya berarti kalau dibilang nih, ini kan sudah ada berapa VM nih sekarang, ini ada 7 mungkin ya? 7 VM. Nah itu tekniknya mungkin dari 100% tuh sudah ada berapa persen teknik yang kepake? Nggak tahu sih, kayaknya masih sedikit banget sih. Soalnya kan
teknik-teknik kan banyak banget. Terus habis itu apalagi kayak exploit gitu banyak banget sih. Jadi ya mungkin nggak segitu banyak. Tapi mungkin teknik-tekniknya masih umum lah. Masih belum benar-benar apa ya istilahnya kalau Inggris benar-benar dalam banget gitu enggak. Cuman ya mungkin ada beberapa yang emang agak susah gitu. Cuman rata-rata sih masih real world lah, masih bisa relate dengan kehidupan nyata gitu. Oke. Ini kalau seumpama ini ada yang tanya nih, Mas, kalau saya bisa menaklukkan VM di Retas Lab, kira-kira saya bisa jadi hacker Facebook enggak? Itu gimana kalau ada pertanyaan seperti itu? Itu kayaknya udah aneh ya, tapi pertanyaan itu banyak banget sih. Kalau misalnya di Instagram mungkin teman-teman kita kalau tahu kita kayak jago di cyber security atau jago di IT gitu, kadang bisa nggak bantuin buat restore akun. Betul. Atau bantuin punya ya akun istilahnya udah mati apa gimana dikembaliin lagi ya. Sebenarnya yang bisa ya si Facebooknya sendiri. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti memang kan kalau untuk apa kita disuruh ngehack Facebooknya, ngehack database-nya Facebook. Waduh. Makanya itu kan sering kali kan ditanyakan seperti itu. Bahkan sebenarnya nih Red Team sendiri, contoh kita belajar di Retas Playground di kampus Retas kan lebih ke attacking ya. Itu pun kita juga belum bisa 100% yakin bahwasanya kita ahli di Red Team gitu kan. Apalagi cuma kita sudah bisa menaklukkan berbagai VM nih. Terus wah berarti kamu bisa dong masuk Blue Team. Nah, Red Team aja belum 100% apalagi jadi Blue Team kayak gitu kan ya. Tapi ya mau Blue Team mau Red Team sih sebenarnya mau nyerang apa bertahan lebih baik sih bisa dua-duanya, karena kalau kita nyerang nggak tahu kayak apa ya teknik-teknik bertahannya, ya kan kita nggak tahu gimana cara nge-bypassnya. Oke. Habis itu kalau misalnya kita Blue Team, kalau kita kerja di entah itu analis atau apa gitu kan, nah gimana cara kita tahu kalau misalnya ada serangan gitu loh. Kita huntingnya gimana kan nggak tahu apa aja sih teknik-tekniknya si Red Team ini buat masuk itu gimana, habis itu buat eskalasi itu gimana, atau loncat-loncatnya gimana, kan kita harus tahu kayak ciri-cirinya kayak gimana gitu loh. At least bisa sedikit lah. Oke. Gitu. Iya sih, kalau di sepak bola nih ada istilah nih, pertahanan terbaik adalah menyerang. Kayak gitu ya. Mungkin sebelum Anda menjadi Blue Team, Anda harus bisa jadi Red Team dulu deh. Jadi bisa tahu ini apa istilahnya kayak polisi belajar caranya maling nyuri. Wah, gitu mungkin ya. Biar enggak dipinteri sama yang maling kayak gitu kan. Betul. Oh iya, nih mungkin beberapa kawan Retas mungkin masih bertanya-tanya apa sih sebenarnya Red Team, Blue Team. Nah, Red Team, Blue Team itu sendiri adalah role di cyber security sendiri ya. Rata-rata sih dibilang ada yang Red Team, ada yang Blue Team. Itu role-nya kayak misalnya di sebuah perusahaan itu ada yang ngesimulasiin lah, kayak ada yang nyerang sebagai hacker gitu. Nah, itu yang Red Team. Atau yang Blue Team itu yang analisnya, terus habis itu yang bagian hunting threat-nya gitu-gitu sih. Ya itu istilah aja sih sebenarnya. Ya buat mempermudah pembagiannya itu aja sebenarnya. Kalau yang keduanya gitu ada nggak yang kayak jadi satu gitu dileburkan? Orang biasanya bilang kayak purple gitu sih. Purple team ya itu. Ya kayak ya kerjasama antara red sama blue gitu sih. Tapi ya sebenarnya cuman bahasa doang sih. Soalnya kan kalau di Indonesia ini kan kebiasaan satu untuk semua ya, kayak semua mah. Adapun lowongan pekerjaan ahli IT bisa servis AC kan kayak gitu. Mungkin orang kalau cari ahli cyber security, Red Team bisa, Blue Team bisa, Green Team, semua warna deh kayaknya dicari jadi satu. Itulah kebiasaan negara kita ya. Nah, ini kembali lagi nih ke Retas Lab nih. Sebelum membuat Retas Lab sendiri itu ada nggak sih terinspirasi mungkin dari luar negeri atau dari mana? Kalau luar negeri pasti keinspirasinya yang pertama Hack the Box, hackthebox.eu.
Oh, Itu dia kan yang pertama kali bikin kayak gini kan. Pertama kali atau enggak ya? Kurang tahu deh. Cuman dia yang paling gede lah istilahnya kalau sekarang. VM-nya udah juga kayaknya udah banyak banget. Terus yang gunain juga banyak banget, server mereka juga banyak banget gitu. Itu dan mereka juga nggak cuman VM aja, mereka udah kayak bikin sebuah jaringan sendiri gitu yang terdiri dari beberapa komputer kayak gitu. Itu juga ada. Terus yang kedua ya yang di belakangnya itu mungkin yang lebih beginner friendly itu Try Hack Me kalau nggak salah. Oke. THM lah kalau disingkat biasanya. Try Hack Me ya. Itu juga lebih beginner friendly istilahnya. Kalau kita nggak tahu cyber security, kita masuk ke Try Hack Me itu masih digandeng, masih dikasih tahu caranya. Oh, step-stepnya kayak dari A dulu, terus B, terus C, terus D gitu. Tapi kalau Hack the Box itu atau biasanya disingkat HTB gitu kan, itu lebih ke ya udah tunjukin skill kamu gitu, bisa apa enggak. Jadi nggak ada yang gandeng kecuali ya lewat forum gitu kan. Berarti bener-bener lost gitu ya, udah dianggap semua orang yang masuk ke Hack the Box itu ya udah bisa gitu ya. Rata-rata sih gitu. Oke. Jadi kayak bener-bener black box lah istilahnya, kayak apa ya, kita nggak tahu environmentnya kayak gimana, kita mulai dari nol, kita scanning dulu, kita cari tahu informasinya gimana, baru kita coba satu-satu gitu. Berarti ini campuran dari Hack the Box dan juga Try Hack Me seperti itu ya. Untuk konsepnya seperti kita konsepnya pengennya kayak gitu. Oke. Cuman kalau VM-nya sendiri original ya, bikin sendiri ya. Kita sih bikin sendiri kalau VM-nya. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaannya ini Retas Lab mulai dari tahun 2020 sampai 2021 itu udah ada berapa user sih? Kalau sekarang ada sekitar 340-an kayaknya. 340-an ya. Banyak juga ya. Lumayan sih. Dan itu VM-VM-nya juga beberapa sudah ini ya, ada yang berhasil di out gitu ya. Udah kayaknya udah semua sih. Hellbound masih belum yang rootnya sih. Masih tapi yang terakhir yang PDF itu juga sudah ada sih. Sudah ada ya? Oke, soalnya terakhir saya cek itu masih belum ada nih. Wah ini. Selamat ini buat yang sudah berhasil nih menaklukkan PDF. Lalu dari 340 sekian itu ya. Oh ya, kemarin kita juga sempat membuat top 10 ya, yang ibaratnya yang aktif gitu, yang berhasil menjadi warrior. Selain itu juga kayaknya ini di Retas Lab itu juga ada apa ya, kayak badge gitu ya. Nah itu apa aja sih badge-nya, itu gunanya untuk apa kayak gitu-gitu mungkin? Cuman ngasih ini aja sih, kayak nandai gitu siapa yang udah pernah nyelesain VM-nya, siapa yang belum. Itu di forum sih kalau di badge. Oh di forum ya? Oke. Kayak ya yang misalnya ada yang siapa duluan yang pernah, yang paling pertama kali dapetin flag usernya siapa, atau yang pertama kali dapetin flag dari rootnya siapa, atau yang sudah bisa menaklukkan VM-nya, kayak ngambil user sama rootnya itu siapa aja gitu sih. Oke. Berarti ini ya ibaratnya kayak anak pramuka itu ya, dia kalau habis melakukan rintangan apa dapat badge seperti itu ya. Berarti semakin banyak badge ya bisa dibilang dia yang apa ya, yang jago kayak gitu ya. Oh seperti itu. Soalnya ya keren sih, saya beberapa kali masuk ke forum itu kok ini ada badge-nya. Ternyata itu memang fungsinya untuk penanda ya, dia sudah menjadi penakluk untuk VM apa kayak gitu ya. Cuman itu untuk badge itu lebih ke playground atau di kampus juga kalau kita sudah menyelesaikan materi ini kalau di kampus masih belum ya. Sekarang khusus buat playground aja. Khusus buat playground ya. Oke. Kalau seumpama nih ada rekan-rekan ini, kawan Retas yang masih belum menjadi user Retas Lab, itu susah nggak sih cara daftarnya itu? Enggak sih, daftarnya tinggal buka kalau nggak salah di link di Instagram juga ada kan ya? Sudah ada sih Retas. Masuk aja ke labs.retas.io gitu, terus di bawah ada kayak link buat daftar gitu. Oke. Ntar cuma masukin email apa password gitu-gitu aja sih. Terus register, ntar dikirim email otomatis isinya kayak key gitu, yang nanti di copy paste gitu aja ke browser. Nah ini kalau seumpama nih
Konretas masih penasaran praktiknya gimana cara daftarnya, mungkin bisa kita simulasikan ya. Kita akan simulasikan bagaimana mendaftar di Retas Labs, dan juga setelah itu kita akan mensimulasikan juga bagaimana cara menaklukkan salah satu VM dari Retas Labs yang nanti akan ditaklukkan oleh Mas Andre sendiri. Kalau saya masih cari contekan sih di forum, belum bisa, sama saya belum punya badge nih. saya masih cupu ya, masih baru, masih belajar di kampus Retas kalau. Oke. Nantikan di segmen berikutnya. Oke, kita sekarang sudah masuk di segmen berikutnya. Sekarang kita akan membedah ini, mencoba untuk menjadi member di Retas Labs itu seperti apa. Nanti akan langsung dipraktekkan oleh Mas Andre. Silakan Mas, langsung aja. Oke, pertama kalau kita mau ke Retas Labs ya, itu kan kita buka ini labs.retas.io. Oke. Ini kalau kita buka, keluar langsung halaman login. Alamat dan kata sandi ya ini berarti ya. Berarti kita harus punya email dulu ya Mas ya buat masuk ke sini. Harus daftar dulu istilahnya. Oke. Kalau mau daftar, kita tinggal ini buat akun baru ini. Jadi di sini udah ada panduan juga sih kalau misalnya mau dibaca-baca. Oke, coba kita buka sedikit sih panduannya itu apa aja sih Mas? Ini panduan mulai dari registrasi sampai menggunakan. Ini berarti ini ya cukup lengkap ya. Retas Labs user guideline ada 20 halaman ya di sini. Iya, ini ada sekitar 20 halaman. Nanti bisa baca sendiri sih ada. Oke, siap. Jadi buat rekan-rekan sekalian ini, buat kawan Retas bisa langsung ini ya sebenarnya lihat-lihat di sini juga bisa ya. Cuman kita langsung praktik juga mungkin. Praktekkan aja langsung. Ya, Oke, lanjut Mas. Oke, kalau gitu kita bikin akun baru ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa inputan yang harus diisi nih. Yang pertama username. Ini bukan nama kita sebenarnya. Oh, boleh random ya, boleh mungkin terserah. Nama panggung atau nama apa gitu ya. Boleh. Alphanumerik, cuman huruf sama angka aja. Oh, oke. Saya gini deh. Retas Labs. Terus kita pakai email yang baru dibuat ini ya. Oke, pakai email dummy ya ini ya. Kita pakai Retas Labs Gmail. Kata sandi. Oke. Ini dicentang dulu, terus habis itu captcha-nya juga dicek. Oke. Simnis. Apa itu Mas? Simnis ini. Apa ya? Apa istilahnya? Cerobong asap. Cerobong asap. Nah, kalau udah tinggal daftar aja, nggak usah diisi. Isinya cuma 4 itu aja. Oh, ya password berarti dikembalikan. Terus sederhana ya, cuma nama, email, password gitu ya. Tunggu sebentar dia loading. Nah, ini nanti dia minta kunci aktivasi untuk verifikasi email. Nah, kita pindah ke email. Kita refresh, tunggu sampai, nah ini ada activate your account ini. Oke. Nah, ini kita copy paste ini, yang kodenya ini. Ini kodenya cuma 1 jam aja ya Mas ya berlakunya ini ya, kalau di keterangan. Ini berlaku 1 jam aja. Kalau misalnya nanti ngelewat 1 jam atau belum kirim, bisa masuk ke kirim kembali. Oke. Itu prosesnya sama, tinggal masukkan email aja, nanti dia akan nyoba buat ngirim kode lagi. Oke gitu. Oke, kita coba masukkan. Paste ke sini, tinggal aktifkan akun. Nah, ini pendaftaran akun udah berhasil. Secepat itu ya. Secepat itu dan segampang itu sebenarnya ya. Oke, kita coba nih masuk ke tadi pakai email. Oke, ya. Retas Labs itu ya. Oke, ini harus pakai captcha ya, ini untuk supaya lebih aman. Masuk. Nah, ini halaman depannya, halaman dashboard. Kita sekarang udah punya 7. Ada 7 VM. 7 VM player ground, terus kita ada 1 VPN yang bisa digunakan.
Jadi VPN itu istilahnya jaringan kita sendiri. Jadi kita isolasi VM-nya biar apa ya? Biar safe lah environment, biar aman gitu. Nah, ini mungkin kita bisa lihat ya di sidebar ini ada halaman utama, kampus retas, play airground, forum. Nah ini kan beberapa menu yang sempat kita bahas tadi ya di segmen sebelumnya, ada forum gitu-gitu. Mungkin kita bisa lah kita coba lihat-lihat sedikit-sedikit lah. Yang mana dulu nih? Mungkin dari atas halaman utama ya, kita sedang di halaman utama ya. Di sini berarti ada jumlah VM, jumlah server dan juga roadmap ya. Ini juga. Roadmap itu mengenai apa yang akan dikembangkan di Retas Labs ya. Di platformnya sendiri. Kedepannya gimana gitu. Lalu di sisi kanan itu tentang profil ya, itu kayak profil data diri, bisa juga ubah kata sandi, logout juga di sini. Oke, di situ. Oke, berarti kita mungkin masuk ke kampus Retas dulu deh. Kampus Retas. Iya. Oke, kampus Retas ini isinya istilahnya apa ya, basic dari IT itu sendiri. Oke. Berarti ini lebih ke teori itu ya? Lebih ke teori, ada pengenalan tentang pentest, penetration testing, pengenalan tentang jaringan. Kalau belum pernah install virtualisasi kayak VirtualBox gitu-gitu, ada juga di sini. Kali Linux, ini OS-nya Kali Linux yang kita pakai ini. VM-nya ini? Bukan. Jadi OS yang di komputer ini itu Kali Linux, biar memudahkan juga nanti untuk pentest gitu-gitu kayak eksploitasi gitu, alat-alatnya udah diinstal semua. Kayak gitu. Berarti ini ya mungkin kalau yang semula pakai Windows gitu harus install dulu Kali Linux. Sebenarnya kalau pakai Windows sendiri juga bisa sih, kalau misalnya emang yang menggunakan itu sudah bisa install tools-tools yang dia gunakan sendiri, pakai Windows pun nggak masalah. Cuman kadang orang-orang masih memberikan istilahnya ngasih saran lah. Ngasih saran tuh buat pakai yang udah jadi kayak Kali Linux atau Parrot Linux gitu-gitu. Biar lebih memudahkan juga. Ini kalau diklik ada tentang kayak gini isinya. Ini materi-materinya ya, ada persentasenya juga ya. Ini kalau tinggal udah ngerti, tinggal diklik udah ngerti gitu. Nanti persentasenya bisa naik. Ini berarti kalau semua ada pertanyaan ini tentang kampus Retas ini mungkin bisa ditanyakannya ke forum itu ya. Kalau di sini langsung ditanyakan bisa? Kalau di sini harus ke forum sih. Ke forum ya? Lewat forum nanti. Atau ke ini juga bisa, yang lainnya ini. Itu sekilas kampus Retas. Terus kita ke kemana dulu? Forum atau ini? Forum deh, forum. Kan ini nanti kita puncaknya di Playground ya. Kita lihat forum dulu deh. Kalau forum tinggal diklik forum. Nah, ini forum, nanti tinggal di kanan ini ada sign in with Retas Lab. Tinggal diklik aja kalau mau sign in gitu. Itu fungsinya apa nih kalau sign in with Retas Labs itu biar kita bisa komen gitu atau? Iya, bisa komentar, bisa bikin thread sendiri gitu, atau itu udah tergabung usernya jadi satu sama Retas Lab tadi. Oke. Nah, di sini ada macam-macam sih, bisa ada diskusi tentang Retas Lab juga. Yang paling rame nih ya di Playground ini, mungkin ada yang kayak saya nih, cari contekan. Ini kayak gini. Kalau ada pertanyaan atau apa bisa nanti masuk ke yang bantuan yang di bawah ini. Tapi kadang juga ada yang masuk ke email kayak gitu, ke email kita gitu. Kalau di forum Retas sendiri ini ada admin yang mengelola atau gimana sih? Ada beberapa admin yang mengelola juga. Jadi bisa ditanyain langsung ke admin-adminnya nanti. Untuk cari ini ya, mungkin contekan sedikit-sedikit gitu. Kalau adminnya baik hati kan. Kalau lagi moodnya bagus. Kalau lagi moodnya bagus. Oke. Itu ada kategori discussion, itu maksudnya apa tuh? Discussion? Yang di atas ini. Recent discussion ini. Yeah. Ini ya kayak aktivitas terakhir lah, kayak ada yang posting di mana gitu. Ada terakhir kayak apa, aktivitas ini juga di bawahnya. Ini ada ya yang PDF itu yang 6 Juni itu yang terbaru itu. Itu mungkin tentang ini ya. Tentang ya, ada juga. Ya aktivitas terakhir lah yang di forum ini kayak apa tentang gitu. VM kita ya, tentang VM PDF itu tadi loh.
Oh, ini ada juga informasi siapa yang udah menaklukkan ya. Oke. Nah, keren sih ini, bisa buat diskusi juga, buat sharing-sharing ya sesama pengguna Retas Labs ya ini di sini. Oke, selanjutnya balik ke Retas Lab ya. ya. Sekarang ke Nah, ini ada akses VPN, ada Brisaran. Itu kalau akses VPN ini untuk apa sih gunanya? akses VPN ini untuk mengakses jaringan VPN kita yang khusus yang diisolasi tadi biar. Jadi dalam VPN itu nanti ada mesin-mesin player ground. Jadi harus connect ke VPN itu dulu, masuk. Kalau udah masuk baru bisa mengakses VM kita. Oke, gitu. Gitu. Kalau Brisaran ini langsung dia kasih, kalau di bawah itu kan ada mail to support Retas.io itu. Nah itu dia bakal langsung ngirim email lah. Teman-teman bisa nulis email langsung ke support@retas.io gitu. Memberikan saran-saran ya mengenai platform ini ya. Atau ada pertanyaan juga, atau minta bantuan bisa ke sana juga. Oke sih. Berarti ini dari sidebar ini cuman kurang satu nih, player ground ini. Tapi sebelum ke player ground kita harus ke akses VPN dulu, soalnya kan nggak bisa akses player ground kalau nggak punya VPN sih. Tapi coba kita ke kita buka dulu aja deh. Ini player ground ini apa aja sih VM-nya nih? Ini ada isinya, ada 7 VM. Ada 7 VM. Nah, ini yang VM kita yang punya, ada namanya di sini. Terus ini dibuat sekitar berapa 2 minggu yang lalu, 10 bulan yang lalu gitu. Nah ini juga dibagi, ada level-levelnya. Dari kita sebisa mungkin mengkategorikan lah mana yang cocok buat yang permulaan atau yang sudah agak jauh gitu, advance gitu. Ini ada IP-nya masing-masing. Nah IP ini nanti bisa diakses kalau misalnya kita sudah masuk ke VPN. Oh gitu. Berarti kita masuk ke VPN dulu baru masukkan IP ini ya, kode IP-nya. Kita bisa akses IP-nya ini. Oke. Nah ini kira-kira dari 7 VM ini ya, ada nggak sih statistiknya ini udah berapa yang berhasil ditaklukkan gitu? Kalau statistik tinggal diklik aja, tinggal diklik salah satunya. Nah ini contoh nanti keluar. Siapa yang pertama kali dapat user flag user? Mr. Gitu Last Name nih. Terus ini dapatnya 3 jam 50 menit setelah VM ini diluncurkan. Terus yang root juga siapa gitu. Nah ini ada jumlah pengguna platform yang sudah berhasil mengambil flagnya user lah. Ada sekitar 19. Terus coba dibesarin dulu deh. Ini ada 18 yang rootnya. Terus ini juga di kanan atas ini ada poin. Jadi kalau misalnya kita berhasil dapat flag user itu dapat 10 poin. Nah kalau dapat rootnya juga berarti dapat totalnya 20 poin. Oke gitu. Nah itu ini ada reset ya. Jadi kita bisa ngereset VM ini kalau misalnya kita rasa VM-nya ngehang gitu, atau misalnya VM-nya udah diobrak-abrik atau udah diedit sama orang-orang banyak gitu kan. Bisa ya kayak gitu ya? Bisa. Itu jadi setiap orang itu punya satu kesempatan setiap 24 jam untuk melakukan reset. Reset VM-nya. Tinggal diklik di sini. Ini reset, nanti kalau diklik dia bakal memasukkan perintah buat reset. Nah, resetnya nanti terjadi sekitar beberapa menit kemudian, baru nanti di reset. Kalau misalnya ingin membatalkan, tinggal diklik nanti batalkan reset ini. Kalau misalnya udah terlanjur gitu, nggak jadi gitu, ya udah tinggal klik batalkan reset gitu. Ini berarti kalau reset terakhir ini sekitar 3 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu ya nih. 2 minggu yang lalu mungkin. 7 Juni ya. Nah ini juga ada ini buat masukin flag. Jadi flag itu istilahnya kayak trofi ya, kayak itu menunjukkan kalau kita sudah benar-benar bisa masuk ke sistemnya. Di dalam sistemnya itu ada file yang isinya itu flag. Jadi flag itu di dalamnya ada kode, itu nanti di copy paste ke sini. Itu tergantung nanti kodenya user atau root, tinggal diklik di sini. Nanti kalau benar masuk ke riwayat di bawah sini nanti dapat poin juga. Nah gitu. Ini berarti di setiap VM ini beda-beda ya poinnya ini ya? Kayaknya beda-beda. Kalau yang beginner biasanya 10-10, kalau yang advance ada yang 20-20 gitu-gitu. Nah ini kira-kira nih kalau kita punya poin banyak nih, ini buat apa sih ini kira-kira? Ada nggak kedepannya? Kalau sekarang masih leaderboard ya. Mungkin kalau kedepannya
Atau mungkin bisa ditukar jadi sesuatu gitu, merchant atau gimana gitu. Mungkin bisa lah nanti. Mungkin ya. Nanti tinggal kita sesuaikan aja mau Oke, gimana siap. gitu. Ya untuk kawan retas kalian nih, makanya segera taklukkan VM-VM-nya Retas Labs ya. Siapa tahu nanti poinnya bisa dibuat untuk entah dapat kaos atau dapat hadiah liburan gratis ya. Nggak tahu kemana tapi. Nah itu. Masih pandemi nggak bisa liburan. Oh iya betul, masih pandemi, nanti dimarahin ya kita kalau main-main. Oke. Selanjutnya atau kita akan langsung membedah salah satu VM dari Retas Labs ini? Boleh, tapi kita harus bikin akses VPN-nya dulu. Kalau Oke. enggak nggak bisa connect. Nah ini kira-kira apa dulu nih yang akan kita akses dulu ya, kita coba akses dulu ya, nanti baru kita pilih apa. Tapi kayaknya nggak mungkin Hellbound ya. Nggak ada. Oke. Buat para pejuang Retas Labs ya, jangan Anda berpikir Hellbound akan ditaklukkan di sini. Anda harus berusaha sendiri. Oke? Siap. Nah, ini udah ada instruksinya. Nah, ini pastikan aplikasi VPN-nya itu kita udah punya aplikasi VPN. Biasanya kalau udah di Kali Linux itu biasanya sudah keinstall sih OpenVPN. Tapi kalau misalnya masih belum keinstall, ada di sini buat Windows, caranya buat macOS juga atau buat yang Linux. Oke. Ini ke halaman eksternal. Ada step by stepnya. Oke. Tinggal kita pilih server VPN-nya. Kalau sekarang masih satu sih. Nah, itu tinggal langsung request VPN. Tinggal diklik aja. Berarti sederhana sekali ya sebenarnya ya ini kalau untuk masuk ke VPN ini. Tapi kita harus ini ya memiliki aplikasi VPN ini ya, kayak OpenVPN gitu. Ya, kita sarankan menggunakan OpenVPN sih. Oke. Nah, ini setelah beberapa detik kita refresh halamannya, bakal ganti di sini. Oh, download VPN ya? Jadi download VPN. Kalau ini diklik, nah ini langsung kita dapat file khusus buat kita connect ke VPN-nya. Setelah kita dapat, nah kita kalau di Linux ya, ini kan kita di Linux, Kali Linux. Di zoom in dulu. Nah itu kita tinggal tadi kan masuk di downloadnya itu ke folder download komputernya ini. Ya. Jadi kalau di Kali Linux itu kalau mau connect tinggal ketiknya sudo gitu. Sudo ini istilahnya apa ya? Kalau di Windows itu kita jalanin program dengan level administrator lah. Oke. Jadi ini super user do gitu. Super user do gitu. Sudo. Ini untuk Gitu sih. Linux ya, khusus Linux ya yang sudo ini. Contohin buat Linux sudo kita jalanin OpenVPN gitu kan. OpenVPN terus filenya di mana? Tadi ada di download. Terus Retas Labs. Nah, diklik, masukkan passwordnya akunnya Linuxnya. Nah ini kalau udah ada tulisan initialization sequence complete, ini berarti udah connect ya. Oke. Nah, Ini berarti kalau bisa udah connect, langsung ini ya. Kalau udah connect, kita tinggal buka player ground ini kan. Terus kita tinggal pilih mau yang mana. Misalnya kalau sekarang mau yang ini aja lah ya, yang paling lama ini. Oke, kirain mau yang atasnya itu. Nggak mungkin, tidak mungkin. Nah ini kan Oke. ada IP-nya nih, 10.10.10.2. Oke. Nah, kita pastiin dulu bisa nggak ini connect nih. Oke. Buka terminal lagi deh. Ping 10.10.10.2. Nah ini kita udah connect nih. Udah kalau kita ngeping udah ada balasannya, ya kan? Oke. Dari VM-nya. Berarti indikator sudah connect apa enggak ini ketika kita ngeping ada balasannya Tapi ini ya? kadang ada beberapa VM yang emang dia nggak ada ping balik. Biasanya VM-nya itu kalau OS-nya Windows gitu. Kadang pingnya nggak dibuka gitu.
Jadi mungkin ada cara-cara lain juga buat ngecek gitu. Oke. Nah kalau ini mungkin kita reset dulu aja ya. Oke. Ini kan udah lama nggak di reset nih. Ini klik reset. Nah ini nanti ganti permintaan reset terakhirnya. Ya, tanggal hari sekarang ini ya, hari ini. Nah nanti ini ditunggu. Nah kita tunggu sebentar sampai dia agak reset kecoklatan gitu. Oh bukan ya, itu kan masak ya itu. Sorry. Jadi kita tunggu sampai ini nanti berubah lah. Oke. Biasanya sekitar 5 menitan gitu. Oke, sekarang kita udah lebih dari 5 menit ya. Oke, Nah, ini siap. nanti waktu risetnya udah berubah. Oke. Kita coba ping. Udah nyala atau belum? Udah nyala kan? Udah Oke. pingnya juga udah kembali. Nah sekarang kita bikin directory baru dulu aja lah. Di dokumen kita bikin folder buat Retas Labs. Fungsinya untuk apa nih kalau kita Biar bikin teratur dari- aja. Oh, oke. Maksudnya biar nanti kalau kita bikin file apa, kita butuh file apa, jadi nggak kemana-mana. Catatan semua ada di sini. Gitu. Oke, siap. Kita buat zombie. Ini make directory, bikin folder, terus ini change directory. Kita pindah directory dari, kan ini dari aslinya kalau di Linux itu kan nggak kayak di Windows ya. Kalau di Windows kan ada C, ada D gitu kan. Oke, Nah betul. kalau di Linux itu semua modelnya folder. Oke. Folder sama files gitulah. Jadi nggak ada C, nggak ada D gitu. Karena awalnya di sini. Nah kita change directory masuk ke dokumen. Habis itu kita bikin Retas Lab, kita masuk ke Retas Lab. Terus kita bikin folder zombie di dalamnya Retas Lab. Baru kita masuk ke yang zombie. Oke, siap. Nah setelah di sini biasanya yang kita lakuin itu ambil informasi dulu, istilahnya kayak recon gitu loh. Oh, Reconnaissance ya. information gathering gitu Ya, kah? information gathering gitulah. Yang paling umum kan biasanya ada Nmap. Nmap itu buat deteksi port yang kebuka di servernya itu apa aja gitu. Biasanya Nmap min sc. Sc itu perintah biar Nmap itu jalanin script defaultnya, script. Jadi Oke. Nmap Ini itu Nmap ini apa? Open source atau kayak gimana? Iya, jadi Nmap itu tools yang dia free, open source, dan udah banyak dipakai sebenarnya. Oke. Itu udah kayak standar gitulah. Buat ngecek vulnerability bisa, buat ngecek port bisa, buat ngecek firewall gitu juga bisa. Itu macam-macam sih. Itu bisa di scripting juga Nmap itu. Oke. Tapi Nmap juga punya scriptnya sendiri. Oke, lanjut. Ini di Nmap. Ini kan ada, kalau kita Nmap min h, ini keluar helpnya. Nmap itu bisa dipakai apa aja. Bisa ada ping scan, ada scan stealth, TCP SYN gitu. Ada jenisnya UDP atau Oke, yang macam-macam TCP ya ini gitu. berarti Macam-macam. fungsinya ya kegunaan. Ada script juga. Ini kan SC itu script default. Kita jalanin yang script defaultnya. Terus ada bisa ngedeteksi operating system juga. Tapi ini bakal lama ini biasanya. Oh, ini berarti kita ada main F main D itu untuk kodenya nanti kalau mau menjalankan, mau pingin tahu OS-nya berarti min O gitu ya. Min O gitu. Oke. Tapi makin banyak yang digunakan biasanya makin lama gitu. Dan Oke. dan behaviornya itu beda-beda. Kayak Oke. sifatnya itu beda-beda gitu. Bisa ke output ke file juga gitu. Coba nanti di output aja. Misalnya nmap min scriptnya yang default, terus kita ngedeteksi min sv itu versi dari aplikasi yang berjalan di sebuah port itu versi berapa gitu loh. Oke. Min SV ini ya. Terus coba masukin IP-nya aja lah, IP 2 gitu kan. Iya, betul. Coba terus kita outputin ke file output gitu, output.nmap. Kita biarin.
Ini kan 10.10.10.2 itu yang IP tadi itu ya yang kita dapat dari kode. VM-nya itu. Nah sekarang nmap-nya udah selesai nih tadi. Oke, sudah di scan ya ini ya? Udah selesai. Kalau dilihat di foldernya itu ada tiga file. Sebenarnya intinya sama file-filenya itu. Kalau dilihat itu ada statusnya itu VM-nya nyala apa enggak gitu. Kalau nyala dia up. Gitu. Ada berapa sih statusnya ini selain up itu? Lupa sih, tapi kalau selain ini biasanya dia nggak nyala gitu. Oh gitu ya, berarti kalau nyala itu up gitu ya statusnya. Oke. Nah itu terus habis itu ada lagi portnya yang kebuka ada satu. Yang pertama itu SSH, ini kan SSH port 22 itu dia kebuka. Nah versinya OpenSSH 7.6 Ubuntu. Berarti kita tahu kalau bisa ditebak kalau VM itu pakai Ubuntu, Linux gitu. Yang kedua buka port 80 HTTP, dia pakai Nginx gitu. Berarti ini websitenya dia pakai aplikasi atau web server Nginx versi 1.14.0. Nah itu yang kelihatan cuma 2 itu. Kalau kita lihat yang lainnya misalnya sama aja sih sebenarnya. Ini hasil raw dari nmap-nya. Ada 22 sama OSSH, ini versinya tadi 80 HTTP versinya. Terus kira-kira OS-nya itu Linux gitu. Kalau yang XML ini formatnya cuman dijadiin format XML gitu. Les itu untuk apa ya, guys? Les itu biasanya buat baca file. Kalau misalnya filenya besar gitu, biar bisa di scroll enak. Nah, pakai les dia bisa di scroll gini. Biasanya kalau ada cat, kalau di cat itu dia di print semua di terminal. Langsung apa ya? Nggak di buffer gitulah. Jadi dia langsung di print semua di depan sini. Kalau les dia masuk ke buffer gitu. Kita bisa nyari misalnya 60020 gitu. Oh ini ketemu di sini. Jadi bisa banyak kemungkinan kalau pakai les itu. Nah, kalau udah berarti kan ada dua port tadi kan yang kebuka. Nah, kalau HTTP kita bisa coba lihat di sini. 10 2. Ini cuma gini doang ini. Hati-hati zombie menyerang. Nah, kalau kita biasanya kalau gini kan dicari ini. Nah, ini dia akan muncul gini karena kita sudah connect VPN itu tadi ya? Iya, bisa. Kalau seumpama kita nggak connect ya nggak mungkin muncul seperti ini kan? Terus kalau dari sini kadang kita coba brute force direktorinya. Kita biasanya pakai aplikasi di research ini. Di research. Nah ini di research -u gini aja. Biasanya harus memasukkan extension misalnya. Tapi kalau kita mau lihat panduannya yang lengkap dikasih -h gitu aja udah keluar. Misalnya kita mau thread count ini biar lebih cepat kita pakai berapa thread gitu. Misalnya kalau 100 terus kita kasih extension, dia minta extension misalnya HTML gitu. Terus word list itu kata-kata yang pengen dipakai. Biasanya kan brute force itu harus kita nyediain dictionary istilahnya. Kata-kata yang mau dipakai. Nah, itu bisa kalau di Linux kalau di Kali Linux itu udah disediain juga kalau nggak salah banyak. Jadi ada di folder namanya user share word list. Nah, word list ini di sini ada dari Kali Linux udah ada sendiri. Ada ini rock uni biasanya buat username password. Atau kalau directory biasanya bisa masuk ke sini dirbuster. Di dalam dirbuster ini ada beberapa file. Coba yang ini aja. Ini berarti ini ya di semua Kali Linux ya, maksudnya nggak cuma di device-nya Mas Andre aja ya? Iya, biasanya udah bawaan lah ini. Ini tinggal masukin di sini. User share word list small. Biasanya kalau website tuh kayak gini. Jadi dicari
foldernya apa gitu. Nah, kalau ketemu dia bakal keluar di sini. Itu apa, scanning gitu ya? Kayak Iya, ada dia bakal persentasenya juga nge-scanning. Jadi daripada kita buka manual gitu kan kalau di sini ini kita kadang buka index HTML gitu kan, atau kita buka login.html gitu kan. Nah, kita nyari yang ini, kita pakai aplikasi model-model kayak Dirsearch atau Dirbuster itu biar cepat nyarinya. Oke, Jadi biar nggak usah tahu di ya manual ini. gitu. Apa aja gitu ya yang di dalamnya ada. Ya. Nah, kalau di zombie ini sendiri sebenarnya model-modelnya CTF sih. Jadi agak ini. Jadi dibuka di view page source. Nah, page source ini kan cuman gini doang ini. Iya, betul. Nah, tapi sebenarnya kalau jeli ini sampai ke bawah. Jadi dia ada di paling bawah itu. Nah, ini ada ini note buat developer, kalau lupa user login ada di file ini. Oke. Nah, tinggal diginiin. Nah, ini berarti kan kita udah dapat ini zombie. Nah, zombie ini usernya. Biasanya kalau ini kan model-model CTF ya. Kalau di dunia nyata mungkin nggak ada yang kayak gini. Tapi mungkin bisa aja ada kayak gitu. Oke. Cuman ya developer nggak bakal seceroboh itulah. Oke. Kalau kita udah dapet, kira-kira usernya tuh dimasukin di mana kan gitu. Nah, kalau dari scanning tadi kita kira-kira belum dapet, masih 30% ini ya scan-nya. 30%. Kan biasanya kalau udah dapat user itu kita nyari tempat loginnya kemana kan. Iya, betul. Nah, tadi kalau di yang catatan kita tadi kan Retas Labs, kalau dilihat di outputnya Nmap ini kan ada dua yang kebuka portnya, 22 sama 80. Nah, 22 ini kan secure shell ini. Secure shell ini biasanya buat connect kayak terminal model kayak gini, cuman dia buat connect ke mesin yang lain. Okay. Jadi kalau di Kali Linux itu kita bisa misalnya mau connect ke sini gitu ya. Nah, ini SSH user, nama usernya, add IP-nya berapa, 10.10.10.2 gitu kan. Portnya berapa. Nah, ini kalau portnya 22 ini kan default. Jadi kita nggak usah ngasih kayak P22 gitu, nggak usah. Jadi gini aja langsung bisa. Nah, ini dia langsung minta password. Gitu. Itu secure shell itu ya gunanya buat ngakses kayak terminalnya gini. Cuman lewat jaringan atau lewat network buat ngakses ke komputer lain gitu. Nah, kita coba SSH zombie gitu kan. Add 10.10.10.2. Coba. Oh ya, tadi zombie ini nama username-nya ya. Zombie. Jadi passwordnya coba zombie gitu. Nggak mau, atau admin biasanya. Ini menggunakan ini ya, password yang umum gitu ya. Ini kan nggak mau dia. Nah, kalau di Kali Linux itu ada pakai Hydra buat brute force password. Wah, ini mengerikan juga ini. Hydra. Kalau dicari di website, biasanya kalau bingung tinggal cari di website aja. Nah, basic syntaxnya apa sih? Hydra min L itu min L root, berarti usernya dia udah tahu gitu. Oke. Root ini user ya? Kalau min P itu berarti dia pakai single password. Ini IP-nya, ini T ini thread, semakin tinggi semakin cepat, tapi laptop atau komputernya bakal makin makin berat ya. Atau bisa pakai word list. Misalnya Hydra, usernya apa, word listnya mana. Tuh. Hydra ini juga bisa dipakai di HTTP juga bisa. Min V ini verbose, biar bisa ngelihat yang dilakukan Hydra sekarang apa sih gitu, biasanya biar di print gitu di terminalnya. Coba pakai ini deh, Hydra. Ini berarti tinggal di kopas ke terminalnya ini ya berarti ya? Ya, kalau
kalau Linux itu tinggal Hydra gini, dia udah keluar sih, Hydra Minha gitu kan. Ini juga Minha di sini dia udah ngasih juga example-nya. Oke. Hydra Minha keluarnya kayak gini. Ini bisa dipakai juga atau lewat website itu juga bisa. Ini paling biarin aja nggak ketemu mungkin nanti. Ini sudah sekitar 87% ya, ini kurang 13%. Di exit juga nggak salah sih. Nah ini kalau mau nyoba tadi kan usernya zombie gitu kan. Oke. Berarti di rootnya itu diganti zombie itu. Nah ini kan kita pakai wordlist yang rock you tadi. Iya. Rock you. Saya sudah ada di Kali Linux ya, sudah udah bawaannya Kali Linux. Nah ini 10 2 gitu. Di enter dia tinggal nyoba dia nanti. Ini bakal makan waktu juga sih ini. Ini berarti dia kalau brute force itu kan berarti ini ya secara otomatis gitu dia akan nyobain berbagai macam kemungkinan password sesuai dengan kata-kata yang di set gitu ya. Ini kan tadi kita pakai yang wordlist rock you itu kan. Iya. Nah itu kalau kita lihat di sini di user share folder ini, nah rock you ini kalau kita wc-l rock you ini ada 1.434.000 14 juta berapa ini? 14 juta line. Nah ini ada juga 134 mega lah istilah. Nah selain yang rock you ini kan lumayan besar ya. Iya sekitar. Nah ini juga ada dictionary lain, ada nmap please, ini masuknya ke user share nmap data password. Nah, itu kalau dicek ada sekitar 5.000-an. Lebih sedikit ya. Tadi 14 juta, sekarang 5.000 ya. Iya, terus ada juga kalau di Google tuh kalau mau lebih lengkap lagi ada checklist dictionary. Ya ini lebih banyak lagi, ada macam-macam. Ada buat fuzzing directory atau ada buat exploit lain. Ini dia kumpulin banyak sekali di sini. Ini juga diupdate terus sih. Ada 11 hari lalu diupdate. Ini berarti apa ya? Data password yang sering dipakai gitu kah atau? Iya, ada yang dark web 2017 dulu atau yang forum Darkcode dulu, terus habis itu ada password list buat Dutch itu Belanda ya? Dutch Jerman bukan? Atau Belanda? Jerman ada sendiri. Jerman di Belanda berarti ya Dutch. Terus ada banyak banget sih ini. Juga bisa di-download semua. Oke. Kalau mau. Nah, sekarang kita coba ini aja. Pakai Hydra tadi. Hydra min L, zombie min P, share wordlist, masuk yang nmap. Oh ini untuk ini ya yang scan yang 5.000-an tadi ya? Iya, nmap min T 4 atau berapa ya? 100 SSH gitu. Gak mau deh kayak. Oh kurang ininya, IP-nya belum dimasukin. Oh 64 ya maksimal. Coba bisa nggak? Nah ini kalau udah dijalanin kita tinggal nunggu aja. Nanti, kita tunggu ini ya. Biasanya kalau di direktorinya kayak gini loh. Jadi kalau dia ketemu gitu kan, di direktorinya di file ini user share wordlist and map, dia nanti muncul attacking protokol SSH gitu kan. IP ini port 22, loginnya zombie, passwordnya ketemu Mickey. Oke. Nah, kita coba sekarang SSH usernya zombie at 10.10.10.2, passwordnya pakai Mickey. Nah ini udah masuk, udah berhasil. Di sini kita sebagai user zombie
Terus kalau ngelist ininya ada file flag. Nah, kalau file flag ini Apakah itu tempat di mana flag itu ya berada? ini flagnya kalau dibuka isinya kodenya itu. Nah, itu nanti tinggal di copy paste ke Yang tadi untuk pelaporan itu di ya, awal. laporan yang di awal tadi. Cuma nanti mungkin teman-teman buka sendiri aja lah kalau ininya gitu kan. Nanti dimasukkan ke sini tadi, ke yang ini. Terus habis itu masukkan yang own user ini. Oh, ini masih own user ya, belum Ya, own itu root ya? masih tahapnya sampai user. Oke. Nah, kalau yang di zombie ini sebenarnya ada banyak cara ya buat. Ini kan setelah kita dapat user biasanya zombie, itu kita mau cari cara buat naikkan levelnya zombie ini jadi kita adminnya gitu, root. Oh, jadi admin, oke. Nah, sebenarnya kalau di zombie ini ada banyak cara sih, nggak cuma satu, ada beberapa cara buat naikin. Cuman yang paling simple itu kalau